Dikutip dari laman berita resmi cnbcindonesia.com. Ngeri, 13 jet tempur Jerman warawiri dekat LI, ada apa? Sebanyak 13 jet tempur Jerman, kini sedang dalam perjalanan ke Indo-Pasifik. Itu terdiri dari 6 Eurofighters dan 7 pesawat angkut militer. Rencananya, semua jet akan mendarat di Singapura Selasa. Setelahnya, mereka akan ke Australia untuk melakukan misi Rapid Pacific 2022. Jet-jet itu akan melakukan penerbangan ke Jepang dan Korea Selatan, Korsel, setelah dari Australia. Kemudian jet akan kembali ke Jerman. Menurut jalur penerbangan dari Jerman ke Australia, armada jet tempur itu akan melintasi wilayah udara Indonesia. Tentu saja, fokus kami saat ini jelas diarahkan ke timur, kata Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht, merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina. Namun, kita juga harus mengarahkan perhatian kita ke daerah lain, tambahnya. 6 jet Eurofighter berhasil lepas landas pada Senin dari sebuah pangkalan di Nebeck an der Donau, Bayer, Jerman Tenggara. 3 kapal tanker A330 dan 4 pengangkut A400M juga berhasil lepas landas dari Cologne sekitar 30 menit sebelumnya. Selama 3 hari perjalanan, para pilot akan melakukan setidaknya 200 manuver pengisian bahan bakar di udara, kata Kepala Angkatan Udara Jerman Ingo Gerhards. Pengerahan itu juga mencakup rute memutar melalui Jepang dan Korea Selatan. Kami ingin menunjukkan bahwa kami dapat berada di Asia dalam sehari, kata Letnan Jenderal Ingo Gerhards, Kepala Staf Layanan Udara, menambahkan, Indo-Pasifik sangat penting bagi Jerman. Kami berbagi nilai yang sama dengan banyak mitra di wilayah ini. Pada Agustus tahun lalu, sebuah kapal fregat milik Jerman di Bayer, berhasil berlayar ke Indo-Pasifik untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, yang kemudian berlabuh di 11 negara selama 7 bulan pelayarannya, termasuk Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura. Sayangnya, kunjungan Jerman itu ditolak oleh Cina. Latihan ini bukan ancaman bagi Cina. Gerhards mengatakan kepada wartawan bahwa rute yang diambil oleh jet-jet ini akan hampir tidak menyentuh Laut Cina Selatan dan tidak akan melewati Selat Taiwan. Kedua wilayah tersebut merupakan sumber ketegangan dengan Beijing. Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan jelas merupakan titik-titik penting di kawasan itu, tegas Gerhards. Kami akan terbang di ketinggian lebih dari 10 km dan hampir tidak menyentuh Laut Cina Selatan, dan kami akan bergerak di rute internasional. Gerhards menambahkan bahwa menurutnya, Jerman tidak mengirim pesan ancaman ke Cina dengan terbang mengikuti latihan gabungan di Australia. Duta Besar Australia untuk Jerman, Philip Green, mengatakan bahwa tidak ada alasan mengapa Cina harus melihat latihan ini sebagai destabilisasi. Kami mencari kawasan yang stabil, damai dan sejahtera, keseimbangan strategis di mana setiap negara dapat mengambil pilihan berdaulat mereka sendiri, kata Green. Ketegangan antara Cina dan negara-negara barat lainnya juga telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayah Cina.